야, 네 친구야? 오늘 둘 태승한테 가서 사과해. Halo guys, apa kabar kalian hari ini? Pada video pertama saya ini, saya akan merekap alur cerita film Korea yang berjudul Revenge of Order. Mengisahkan tentang Ok Chan-mi yang diperankan oleh Shin Ye-eun, siswi SMA berusia 19 tahun. Suatu hari, saudara kembar Chan-mi meninggal dunia secara misterius yang diduga karena melakukan bunuh diri. Namun Chan-mi yakin bahwa saudaranya itu mati dibunuh, bukan karena bunuh diri. Jadi dia pun bertekad mencari kebenaran terkait kematian saudara kembarnya tersebut. Perjalanan balas dendam Chan-mi dibantu oleh Ji So-heon yang diperankan oleh Park Solomon yang juga menyimpan dendam tersendiri terhadap pembuli di sekolah tersebut. Ia merupakan siswa SMA Yongtan yang divonis mengidap tumor otak dan hanya memiliki sisa umur selama 6 bulan lagi. So-heon lalu bertekad untuk menolong para siswa korban bully untuk mengisi sisa waktu terakhirnya di dunia. Di awal film, Chan-mi sedang melakukan video call kepada saudara kembar laki-lakinya yang bernama Won Seok. Mereka berdua dulunya dibesarkan di sebuah panti asuhan. Tapi ketika berumur 8 tahun, Won Seok diadopsi oleh keluarga kaya dan mulai saat itu, Won Seok pun tinggal di Seoul. Sedangkan Chan-mi dia tetap dibesarkan di panti asuhan di Busan. Ketika panggilan video call berlangsung, tiba-tiba seorang pria misterius mendekati Won Seok, dan sesaat kemudian Won Seok jatuh dari gedung sekolah oleh si pria misterius tersebut. Di tempat lain, Chan-mi merasa heran dengan apa yang terjadi, karena tiba-tiba saja saudara kembarnya itu mematikan handphonenya. Chan-mi adalah seorang atlet menembak berbakat, yang mana saat ini dia sedang mengikuti kompetisi dan berhasil mendapatkan medali perunggu. Sebenarnya dia bisa saja mendapatkan medali emas, namun dia gagal karena kesalahan konyol yang dia lakukan. Dan setelah kompetisi, Chan-mi kembali mencoba menghubungi Won Seok, namun hingga sekarang HP kakaknya itu sudah tak pernah aktif lagi. Khawatir dengan keadaan kakaknya, Chan-mi pun lalu mengunjungi SMA Yotang. Dia lalu mencoba menanyakan keberadaan Won Seok kepada dua murid pria. Tapi alangkah kagetnya dia ketika dia mengetahui jika saudara kembarnya itu telah meninggal. Kejadian itu tentu membuat Chan-mi sangat sedih, apalagi menurut kabar beredar, kematian Won Seok disebabkan karena melakukan bunuh diri. Chan-mi lalu pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kematian kakaknya. Di sana Chan-mi meminta polisi untuk menyelidiki kasus kematian kakaknya tersebut. Dia yakin jika kematian kakaknya itu bukan karena bunuh diri, tapi karena dia telah dibunuh. Namun saat ini, tidak ada satupun bukti yang menjelaskan jika Won Seok dibunuh. Jadi pihak polisi pun saat ini tidak bisa membantu Chan-mi. 우리 오빠는 그런 사람이 아니에요. 저한테 아무 말도 없이 그런 결정을 하고 이미 자살로 종결된 사건이야. Lalu kita diperlihatkan seorang pria sedang bekerja di tempat bowling. Dia adalah So-heon, yang juga merupakan siswa SMA Yotang. Hari ini So-heon izin pulang cepat kepada bosnya karena urusan penting. Dan sebagai gantinya, So-heon meminta kepada pelatih dan teman-temannya untuk menggantikan pekerjaannya. Yang ternyata So-heon mengunjungi ibunya di sebuah panti jompo, yang mana saat ini pihak panti telah meminta tagihan kepada So-heon. Jika tagihan tidak segera dibayarkan, maka pemilik panti akan memulangkan ibunya kembali. 빨리 입금하겠습니다. 어머니 모시고 나올게요. 엄마. Ibunya menanyakan tentang sekolah So-heon. Wanita itu sangat berharap jika tahun depan So-heon bisa memasuki perguruan tinggi terbaik. 좋은 대학 갈 수 있지. 내 걱정 딱 붙들어 엄마.
Ketika di perjalanan pulang, tiba-tiba Sohyun merasakan sakit yang sangat luar biasa di kepalanya, yang membuat dirinya jatuh tak sadarkan diri. Di rumah sakit, dokter mulai melakukan CT scan kepala Sohyun. Dokter bedah saraf yang bernama Jo In Sun meminta Sohyun datang seminggu lagi bersama walinya untuk memberitahukan apa yang terjadi kepada pria tersebut. Tapi karena saat ini ibu Sohyun berada di panti jompo, dokter In Sun pun berkata jika Sohyun bisa diwakilkan oleh gurunya saja. Sementara itu, Chanmi yang sangat yakin jika kakaknya dibunuh lalu memutuskan pergi ke Seoul. Dia berencana akan menyelidiki sendiri kasus kematian kakaknya tersebut. 오빠의 살인범을 찾기 위해서다. 내가 서울로 전학을 가는 이유는 Kembali ke Sohyun. Saat ini dia sedang berlatih tinju. Terlihat jika Sohyun adalah petinju berbakat. Pelatihnya meminta Sohyun menjadi salah satu atlet agar bisa bertanding. Namun Sohyun yang ingin fokus belajar selalu menolak tawaran pelatihnya itu. 야, 샤워하면서 생각해봐라. 저는 그냥 학업에 충실하고 싶다고 몇 번을 말합니까요? Ketika melihat situs belanja online, di sana Sohyun melihat motornya yang hilang masuk ke dalam list barang yang dijual. Hal itu tentu membuat Sohyun kesal. Dia meminjam motor pelatihnya dan kemudian pergi ke lokasi tempat motornya itu akan dijual. Yang ternyata orang yang mencuri motor Sohyun menjual motornya itu kepada Chanmi. Sohyun yang baru datang mengira jika Chanmi adalah pelaku pencuri motornya. Dia menunjukkan bukti jika ada gambar tengkorak pada jok motor tersebut, yang tentu saja membuat Chanmi kebingungan karena motor itu baru saja dia beli dengan uangnya sendiri. Dan ketika Sohyun dalam keadaan lengah, kesempatan itu pun digunakan Chanmi segera kabur. Chanmi lalu mencari tempat dia menginap selama bersekolah di Seoul. Dan agar lebih irit, dia pun memilih tinggal di sebuah indekos, yang sebenarnya tempat itu khusus bagi orang-orang dewasa. 진짜 아무도 모르게 조용히 다닐게요. 찍소리도 안 내고 잠만 잘게요. Yang ternyata dua pencuri sebelumnya telah memasang alat pelacak GPS, dan sekarang mereka berencana akan mencuri motor tersebut kembali. Untung saja Sohyun datang tepat pada waktu. Di sana dia bertarung menghadapi dua pencuri itu. Walaupun di awalnya Sohyun bisa menang, namun karena lengah Sohyun terkena pukulan pada kepala, sehingga dua pencuri itu berhasil kabur. 받는 돈 내놔. 없다고. 빨리. 줄게. Sohyun yang masih dalam keadaan sempoyongan hampir saja ketabrak mobil dari belakang. Beruntung Chanmi yang melihat segera menyelamatkannya. Chanmi membantu Sohyun membersihkan wajahnya sambil meminta agar Sohyun mengikhlaskan motornya itu. Anggap saja mereka impas karena Chanmi telah menyelamatkan nyawanya. 사고 날 뻔한 거 구해줘서 고맙긴 한데. 내가 훨씬 남는 자. Keesokan harinya Chanmi memulai hari pertama dia bersekolah di SMA Yongtan. Di persimpangan jalan, dia bertemu dengan Sohyun. Chanmi yang kaget hilang keseimbangan, yang akhirnya dia pun menabrak tumpukan sampah. Dan kali ini giliran Sohyun yang membantu Chanmi membersihkan pakaiannya. Namun karena noda di pakaian Chanmi tidak bisa hilang, akhirnya Sohyun memberikan seragam sekolahnya kepada Chanmi. Di sekolah, dua orang siswi membicarakan Chanmi yang memakai seragam cowok. Apalagi setelah diperhatikan, seragam yang dipakai Chanmi adalah milik Sohyun. 실수한 이름표야. 큰일 터졌네. Mereka berdua pun lalu melaporkan hal itu kepada Ji-hyun, yang membuat Ji-hyun kesal karena diketahui jika Ji-hyun ini sudah lama menyukai Sohyun. 지수환이랑 친하지? Di sekolah barunya itu, Chanmi bergabung di tim menembak karena memang pada dasarnya dia seorang atlet menembak. Dan di sana, Chanmi mendapatkan teman baru yang bernama Daeyeon, yang merupakan kapten tim menembak Yongtan.
에이, 잘 쏘니까 성성하겠지. Yang secara kebetulan ternyata di sana Chanmi juga sekelas dengan Suheon. Guru yang mengajar memarahi Suheon karena tidak mengenakan seragam sekolah. Dengan refleks Chanmi pun berteriak jika seragam Suheon ada padanya. Yang sontak kejadian tersebut membuat heboh seisi kelas. 지수 한기봉 여기 있는데요. 조용히 안 해? Scene memperlihatkan seorang anak orang kaya bernama Jae-bum datang ke sekolah Yongtan diantar orang tuanya dan sahabatnya yang bernama Gi Osung, di mana sebenarnya Jae-bum telah lulus. Tapi saat ini dia tengah menderita amnesia dan dokter menyarankan agar Jae-bum mengulang kelasnya kembali. Hal itu bertujuan agar Jae-bum bisa menemukan ingatannya. 하기 전에 학교를 다시 다니다 보면 기억도 회복. Pada jam istirahat, Chanmi mencoba menanyakan informasi tentang Wonseo kepada Daeyeon. Daeyeon berkata, jika Chanmi ingin tahu berita Wonseo, dia bisa menanyakan kepada Ajung, karena kabarnya Ajung dan Wonseo sebelumnya berpacaran. 전번 좀 줄 수 있어? 좀 물어보게. 아 그래? Sepulangnya dari sekolah, Chanmi mencoba menghubungi nomor Ajung, tapi ternyata nomor yang dihubunginya itu tersambung di HP Suheon. Karena penasaran, Chanmi pun lalu mengikuti Suheon, yang saat ini pria itu menuju ke sebuah rumah sakit. Di sana Suheon bertemu dengan Dr. Insun yang sebelumnya merawatnya. Dokter itu berkata jika saat ini Suheon menderita tumor otak dan kemungkinan umur yang dimiliki Suheon hanya sekitar 6 bulan hingga 1 tahun lagi. 저 얼마나 더 살 수 있나요? 일찍 죽는 건가요? 6개월 아니면 1년이 될 수도 있고. Semenjak kejadian itu, hingga saat ini Suheon tidak pernah kelihatan. Dia juga tidak mengikuti pelajaran di sekolah. Chanmi memasuki sebuah ruangan yang diberi batas garis polisi. Ruangan itu adalah tempat jatuhnya Wonseo sebelumnya. Tiba-tiba dari belakang, Suheon datang yang membuat Chanmi menjadi kaget. Di sana Suheon mengatakan jika dia melihat Wonseo jatuh dan dialah orang yang telah menghubungi polisi. Kemudian mereka pun lanjut makan siang, di mana suasana di kantin saat ini sangat ramai. Suheon yang walaupun hidupnya telah diprediksi tidak lama lagi, tapi tetap terlihat ceria, seolah-olah tidak terjadi apa-apa kepada dirinya. Hal itu membuat Chanmi salut. Dia lalu memutuskan untuk seolah-olah tidak mengetahui apa yang didengarnya di rumah sakit waktu itu. 나는 그날 병원에서 아무것도 듣지 않. Tiba-tiba keceriaan di kantin dikejutkan oleh seorang wanita yang gemetar ketakutan melihat pria di depannya. Wanita itu diketahui bernama Sun Ha, sedangkan si pria bernama Jong Kyo, di mana sebelumnya Sun Ha telah dilecehkan oleh Jong Kyo. Namun dia berhasil bebas karena polisi tidak mendapatkan cukup bukti untuk memenjarakan Jun Kyo. Bahkan berkat kekayaan orang tuanya, Jun Kyo tetap masih bisa bersekolah di sana. 걸로 들었는데 학교에 다시 전화 오네. Ketika Chanmi sedang latihan, kepala sekolah membawa Jae-bum ke sana, di mana mulai sekarang Jae-bum akan bergabung mengikuti pelatihan menembak. Pelatih pun lalu menunjuk Chanmi mengajari Jae-bum. Terlihat jika Jae-bum tidak memiliki bakat menembak, akan tetapi dia cukup memiliki tekad yang kuat. 거총 그대로 자세 유지. 조준선 보고 집중. Pada malam harinya, Soheon bertemu dengan Soyeon dan Ajung. Di sini Suhon mengembalikan ponsel milik Ajung. Sewaktu Ajung memeriksa ponselnya, ternyata Chanmi telah mengirimkan pesan beberapa kali yang meminta Ajung bertemu untuk menanyakan perihal kematian Wonseo. 3번? 주소 너네 번이네? 오늘 물어볼 게 있는데 좀 만날 수 있을까? 연락 꼭 좀... Keesokan harinya di sekolah, Suhyun kembali merasakan sakit di kepalanya yang disertai mual, sehingga dia pun izin pergi ke toilet. Chanmi mulai khawatir karena setelah beberapa lama, Soheon belum kembali, jadi dia memutuskan untuk menyusul Soheon. Di toilet pria, Chanmi memanggil-manggil Suhon.
dia dikejutkan oleh genangan darah yang berasal dari salah satu toilet. Chanmi yang mengira jika itu adalah Suhon berusaha menggedor pintu toilet tersebut. Namun tiba-tiba dari belakang Suhon muncul menegurnya. Melihat genangan darah, mereka berdua lalu mengeceknya. Yang ternyata itu adalah Sunha yang mencoba bunuh diri dengan mengiris pergelangan tangannya sendiri. 어제 식당에서 그 사진부 걔잖아. Akibat peristiwa tersebut, SMA Yongtan didatangi 2 orang polisi. Dikarenakan Chanmi dan Suhon adalah orang pertama yang melihat kejadian, mereka berdua pun diinterogasi oleh polisi. Chanmi dan Suhon memberikan jawaban sesuai fakta yang mereka lihat, dan akhirnya pemeriksaan pun dihentikan, dikarenakan ada informasi jika saat ini Sunha telah sadar. 아, 예. 예, 알겠습니다. 민선아 학생, Detektif Sojung tahu jika tujuan Chanmi pindah sekolah dikarenakan dia ingin menyelidiki kematian kakaknya. Jadi dia menasihati Chanmi agar tidak terlalu terobsesi dengan kasus kematian kakaknya tersebut. Yang tentu saja Chanmi tidak akan mendengarkan saran dari detektif itu. 거 있으세요? Akhirnya Chanmi mendapatkan pesan jika Ajung bersedia bertemu dengannya. Tapi ternyata wanita yang datang menemui Chanmi bukanlah Ajung, melainkan Soyeon yang sedang menyamar. Namun demikian, Chanmi tahu jika wanita di depannya itu bukanlah Ajung. 할 얘기 없고 송하정한테 할 얘기 있는데. Menyadari jika penyamarannya diketahui, Soyeon lalu berkata, jika maksud kedatangan Chanmi adalah untuk mencari tahu tentang Wonseon, maka dia salah orang, karena orang yang harus ditemui Chanmi adalah Im Somi. Singkat cerita, Chanmi pun lalu bertemu dengan Somi, dan di sini Chanmi pun mengetahui jika semasa hidupnya Wonseok bukanlah pribadi yang disenangi. Bahkan Im Somi bahagia begitu mengetahui Wonseok meninggal. Itu semua disebabkan karena kejadian di masa lalu, di mana saat itu Somi tengah hamil anaknya Ongsung. Namun pria itu tak mau bertanggung jawab, dan Wonseok justru datang mengancam dan mempermalukan Chanmi. 야 임소미 여기 보고 네 구라쳤다고 말하라고 이씨. 내가 너 꼭 죽여버릴 거야. Chanmi tidak menyangka jika kakaknya memiliki sifat seperti itu. Dia pun lalu mewakili Wonseok untuk meminta maaf kepada Im Somi. 내가 대신 사과할게. 미안해. Soyeon mengunjungi Min Sunha di rumah sakit. Di sana dia bertemu dengan Pak Min, ayahnya Sunha. Melihat apa yang menimpa Sunha, Soyeon juga merasakan sakit dan marah. Soyeon berkata kepada Pak Min jika dia akan membantunya menghukum pelaku yang menyebabkan Sunha seperti ini. Setelahnya Yoseon menemui Soheon. Dia menawarkan suatu pekerjaan kepadanya, di mana ayahnya Sunha akan membayar orang yang bersedia menghukum Junkyu dan membuat pria tersebut keluar dari sekolah. Suyeon tahu jika Soheon adalah orang yang cocok untuk melakukan pekerjaan itu, karena di masa lalu Suyeon yang pertama kali pindah sekolah juga menjadi korban bully di sana. Apa yang menimpanya saat itu tidak berbeda jauh dengan yang terjadi terhadap Sunha sekarang ini. Tapi berkat bantuan Suhon, para pembuli itu menjadi kapok, sehingga Soyeon bisa memperoleh kepercayaan dirinya kembali. 괜찮아? 태승한테 가서 사과하자. 미안해. Awalnya Suhon menolak tawaran pekerjaan itu, namun karena sekarang dia sangat butuh biaya untuk perawatan ibunya, maka mau tidak mau Suhon pun menerima pekerjaan tersebut. Malam harinya Suhon pergi ke ruang fotografer sekolah, yang mana saat ini Junkyu sedang mencuci foto Sunha yang akan digunakannya untuk mengancam wanita tersebut. Suhon datang dan mengikat Junkyu di sebuah kursi. Awalnya Suhon hanya berniat memberikan peringatan terhadap pria tersebut.
Tapi kemudian di sana dia melihat foto Sun Ha yang membuat Suhon sangat marah, dan dia pun lalu menghajar Jun Kyu hingga jari kaki pria itu hancur semua. 이 사진 왜 나 있냐고. 이 벌레야 이씨. Setelahnya Suhon segera pergi meninggalkan tempat tersebut, dan tanpa diduga dia bertemu dengan Chanmi. Oke, demikianlah part pertama Revenge of Order. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam penyampaian saya, dan tunggu kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.